Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqlal, NIM D1A1171129. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari putusan pengadilan tata usaha negara yang bersifat kondemnator yang memerlukan upaya pelaksanaannya dalam hal 1. Kewajiban tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara. 2. Kewajiban tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara. 3. Kewajiban tergugat untuk menerbitkan keputusan baru. 4. Kewajiban tergugat untuk membayar ganti rugi. Dan 5. Kewajiban tergugat untuk melaksanakan rehabilitasi. Sebelum kita masuk pertanyaan pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kondemnator tersebut. Putusan kondemnator atau condemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Oleh karena itu, dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor atau tambahan dengan amar deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa diketahui amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya, amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator itu sendiri. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan mengapa kewajiban tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara baru dan kewajiban untuk membayar ganti rugi menjadi persoalan hukum karena sulit dilaksanakan. Justru terlihat adanya kekosongan dan ketidakjelasan atau kekaburan hukum. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari pertanyaan tersebut. Menurut saya sangat penting kita mengetahui dengan pedoman penghitungan tenggang waktu sesuatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dikaitkan dengan eksekusi. Maksudnya di sini, kalau pihak-pihak tertentu atau badan lain atau pejabat pun diberi wewenang untuk menyingkirkan sesuatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka hal ini praktis akan dapat membahayakan kelangsungan hidup negara hukum. Ya. Dari pernyataan saya di atas tadi itu memperlihatkan betapa pentingnya pelaksanaan suatu putusan pengadilan dalam kehidupan bernegara, khususnya negara hukum Indonesia. Suatu keputusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu-gugat, maksudnya dapat dilaksanakan dan harus ditaati oleh siapapun, juga termasuk kita mahasiswa, anak muda, dan pemerintah. Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan inkrah pan gues yang dapat dilaksanakan. Jangka waktu penghitungan suatu putusan yang telah dibacakan sampai dengan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dalam pengadilan tata usaha negara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan hukum acara perdata yang akhirnya akan bermuara pada eksekusi dari putusan tersebut. Mengenai putusan pengadilan tata usaha negara, kita akan keliru kalau berpendapat bahwa pengertian eksekusi dalam hal ini diartikan sebagai eksekusi real seperti pada putusan perkara perdata yang dapat dipaksakan dengan bantuan pihak luar dari para pihak sendiri. Sebab eksekusi real terdapat pemerintah itu merupakan hal yang mustahil dapat terjadi. Tidak mungkin terhadap pemerintah itu diterapkan tindakan upaya paksa agar secara pribadi melakukan sesuatu prestasi yang telah diputuskan dalam suatu putusan pengadilan. Selanjutnya perlu kita catat dan diperhatikan adanya suatu prinsip bahwa putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya merupakan keputusan hukum yang bersifat hukum publik, dan karena itu berlaku juga pihak-pihak luar yang bersengketa erga omnes dalam hal putusan pengadilan berupa pengabulan gugatan pasal 97 ayat
7 huruf B, maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara meliputi 1. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan pasal 97 ayat 9 huruf A. 2. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan yang baru pasal 97 ayat 9 huruf B. 3. Penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 pasal 9 ayat 9 huruf C. 4. Membayar ganti rugi pasal 97 ayat 10 junto pasal 120. 5. Melakukan rehabilitasi pasal 97 ayat 11 junto pasal 121. Pasal 97 ayat 7 putusan pengadilan dapat berupa A. Gugatan ditolak, B. Gugatan dikabulkan, C. Gugatan tidak diterima, D. Gugatan gugur. 8. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam keputusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. 9. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 berupa A. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, atau B. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru, atau C. Menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Yang ke-10. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dengan ayat 8 menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 dapat disertai pemberian rehabilitasi jika dalam tenggang waktu 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban yang berupa 1. Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan yang baru. 2. Penerbitan keputusan tata usaha negara yang sebelumnya tidak dapat ada gugatan atas dasar pasal 3, kemudian setelah tenggang waktu 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh penggugat ialah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Jika tergugat masih tidak dapat mau melaksanakan kewajiban tersebut, maka pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atas atasannya menurut jenjang jabatan. Instansi atasan yang bersangkutan dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat tergugat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif. Jadi segini penjelasan saya dari pertanyaan yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan kedua. Siapakah yang harus memerintahkan eksekusi? Siapa yang memimpin eksekusi? Bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi dan aturan yang sangat jelas dalam hukum acara perdata. Namun untuk hukum acara perdata usaha negara justru tidak ada dalil atau kekuatan hukum normatif sebagai landasan kepastian hukum. Resterheit. Baik, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Kita melihat pasal 97 ayat 8 dan ayat 9 Undang-Undang PT UN pada dasarnya dapat berupa 1.
batal atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara tersebut. Dapat menimbulkan sengketa dan menetapkan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan untuk mencabut keputusan tata usaha negara dimaksud sebagai eksekusi otomatis. Jika putusan TUN tidak dipatuhi, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Tidak perlu lagi ada tindakan atau upaya lain dari pengadilan seperti surat peringatan. B. Pelaksanakan putusan pengadilan yang dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B yang mewajibkan pejabat TUN bukan hanya mencabut tetapi juga menerbitkan KTUN baru. Di sini sudah jelas ya dari siapa yang mengeluarkan eksekusi. C. Selain itu ada juga keputusan yang mengharuskan pejabat TUN menerbitkan ketun sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-Undang PTUN. Pasal 3 mengatur tentang keputusan fiktif negatif. Pembentuk undang-undang mengharapkan badan atau pejabat TUN melaksanakan putusan secara sukarela, namun keberhasilan pelaksanaan putusan itu sangat bergantung pada wibawa pengadilan dan kesadaran hukum para pejabat. Kalau putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan juga, maka Undang-Undang PTUN menyediakan mekanisme berupa sanksi administratif dari atasan pejabat TUN yang bersangkutan. Lewat ancaman sanksi itu atas pejabat yang mengeluarkan ketun pada dasarnya sedang upaya paksa. Mekanisme lain yang disebut dalam Undang-Undang PTUN pengenaannya adalah uang paksa dan pengumuman lewat media massa. Pasal 116 ayat 5 Undang-Undang PTUN menyatakan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan diumumkan pada media massa. Begitu batas waktu lewat, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan. Pasal 116 ayat 6 Undang-Undang PTUN menegaskan lebih lanjut, ketua pengadilan mengajukan ketidakpatuhan ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi pada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dari rumusan ini kita lihat bahwa Presiden punya kewenangan memaksa pejabat TUN untuk melaksanakan putusan. Sedangkan mekanisme uang paksa yang disebut dalam pasal 116 ayat 4 Undang-Undang PTUN hingga kini regulasinya belum jelas. Penjelasannya pasal 16 ayat 4 Undang-Undang PTUN hanya menyebutkan pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang dicantumkan dalam amar putusan pada saat hakim memutuskan pengabulan gugatan penggugat. Setidaknya masih menjadi pertanyaan apakah uang paksa itu digabung bersama gugatan ke PTUN atau terpisah. Siapa yang harus membayar? Pribadi atau pejabat TUN atau dari anggaran badan hukum, dan berapa besar uang paksa atau ruang som yang dimungkinkan. Meskipun demikian, sebenarnya sanksi administratif pengenaan uang paksa dan pengumuman di media massa tidak perlu terjadi jika badan atau pejabat TUN menjelaskan dan menjalankan putusan secara sukarela. Lalu mengenai aturannya sangat jelas dalam hukum acara perdata, bisa saya katakan kenapa dalam hukum acara perdata karakteristiknya sudah jelas begitu ya. Bisa kita katakan eksekusi dari putusan tersebut mengenai eksekusi pengadilan tata usaha negara ini, kita akan keliru kalau berpendapat bahwa pengertian eksekusi dalam hal ini diartikan sebagai eksekusi real seperti pada putusan perkara perdata yang
uh, dapat dipaksakan dengan bantuan pihak luar dari para pihak sendiri, sebab eksekusi real terhadap pemerintah itu merupakan hal yang mustahil dapat terjadi. Tidak mungkin terhadap pemerintah itu diterapkan tindakan upaya paksa agar secara pribadi melakukan sesuatu prestasi yang telah diputuskan dalam suatu keputusan pengadilan. Ya, jadi begitu. Kalau semuanya ikut campur, bagaimana hukum bisa berjalan di negara kita? Ya begitulah logikanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.